Shalom Sobat Yuket, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, aku Lauren Xavier, perwakilan dari Yuket Indonesia. Sobat Yuket, menurut kalian Yuket itu apa sih? Nah, ini di Yuket. Jadi, Yuket bisa dibilang sebagai Youth Catholic atau bisa dibilang juga menjadi Youth Catechism dan masih banyak lagi sebutan-sebutan yang lain. Dan semuanya itu benar. Jadi, UCAT merupakan sebuah buku di mana dalam satu ajaran gereja yang sama bisa menggunakan bahasa anak muda sehingga kita saling mengerti satu sama lain. Karena menggunakan bahasa anak muda, kita bakalan mudah banget baca UCAT dengan bahasa sehari-hari kita. Aku bakal sedikit kasih rahasia ke kalian cara baca buku UCAT yang asik karena buku UCAT ini sudah didesain sedemikian rupa dan sudah dipersiapkan secara urut di mana ada 4 bagian dalam buku UCAT ini. Yang pertama adalah apa yang kita imani, yang kedua adalah bagaimana merayakan misteri-misteri gereja, yang ketiga adalah bagaimana kita hidup di dalam Kristus, dan yang keempat dan yang terakhir adalah bagaimana kita berdoa. Jadi sudah seakan-akan kita dituntun gitu ya oleh Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, karena sudah dibuat secara urut dan runtut, kita bakalan gak bosen nih baca buku UCAT. Lebih kerennya lagi, buku UCAT ini didesain dalam bentuk tanya jawab. Jadi kita gak bakalan bosen baca buku ini. Sekarang kita buka yuk buku ini, kita lihat betapa kece-nya buku ini. Di sini, di samping kanan kiri dari pertanyaan dan jawaban dalam buku UCAT, ada banyak ikon-ikonnya. Jadi, apa sih maksud dari ikon-ikon ini? Ikon-ikon ini bisa banget menambah pengetahuan kita. Gak percaya? Yuk kita bahas satu persatu mengenai ikon-ikon yang ada dalam buku ini. Yang pertama adalah ikon kitab suci. Jika ada ikon kitab suci seperti ini, berarti adalah kutipan ayat dalam kitab suci, di mana ikon kitab suci ini dengan kutipannya masih ada hubungannya dengan topik yang kita bahas. Yang kedua adalah ikon kutipan. Kalau teman-teman melihat ikon seperti ini, ikon kutipan berarti adalah kutipan atau quotes dari berbagai penulis-penulis. Bisa dari orang suci, penulis Kristen, atau non-religius yang tetap berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga adalah ikon tanda tanya. Jadi, semisal waktu nanti kita baca buku ini dan banyak istilah-istilah yang kita nggak mengerti, nah jangan buru-buru googling dulu atau buka KBBI. Jadi, kalian bisa cek di kanan kiri bagian dari buku, ada ikon tanda tanya, dan ikon ini akan menjelaskan definisi dari kata-kata yang kita kurang paham. Jadi, selagi kita membaca buku ini dan kita kurang paham mengenai istilah-istilah yang ada, kita bisa langsung melihat di sisi kanan dan kiri buku mengenai definisi dari kata tersebut. Ikon yang keempat sekaligus ikon terakhir adalah ikon tanda panah ke kanan seperti ini. Nah, ikon ini biasanya terletak di akhir tanya jawab dari setiap pembahasan. Jadi, ikon ini merujuk pada definisi yang diberikan sesuai dari terminologinya. Waduh, berat banget ya. Sabar, kita coba cek contohnya ya. Jadi, di sini kita coba ambil contoh UCAT nomor 170 mengenai apa yang menjadi dasar liturgi. Di sini ada pertanyaan dan jawabannya, dan di akhir tanya jawab ini ada tanda panah dan ada tulisan angka 179. Sekarang kita buka angka 179. Di angka 179 ada pembahasan mengenai siapa yang merayakan liturgi dan berujung pada panah kembali pada nomor 146 dan 170. Jadi angka panah ini membahas mengenai dua topik yang hampir sama. Jadi kita bisa langsung melihat topik selanjutnya yang masih berkaitan satu sama lain. Gimana? Asik banget kan buku UCAT ini? Kita bisa baca buku UCAT ini dari manapun. Misal Sobat UCAT mau baca dari nomor 150, dari 290. Jadi bisa saling sambung menyambung satu sama lain. Dari buku UCAT ini kita bisa dapat pengetahuan yang super melimpah mengenai kekayaan gereja Katolik kita. Kalau kalian orang muda Katolik, wajib banget punya buku UCAT ini sebagai dasar pegangan kalian mengenai
ajaran-ajaran gereja kita, supaya pengetahuan tentang Katolik dan iman kita dapat semakin bertumbuh, makin besar dan makin besar lagi. Buat kalian orang muda Katolik yang belum mempunyai buku ini, kalian bisa membeli buku ini dan buku-buku YouCat yang lain di official store YouCat Indonesia di Tokopedia, yang link Tokopedianya kita taruh nih di deskripsi di bawah ini. Nah, itu aja yang ingin kita bahas dalam video pertama ini. Semoga bisa semakin menambah wawasan kalian dan semakin menumbuh kembangkan kecintaan kita pada ajaran gereja kita. Dan jadi tahu bagaimana cara baca buku YouCat. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan klik tombol lonceng di bawah ini supaya kalian menjadi orang pertama yang tahu notifikasi dari YouCat Indonesia. See you Sobat YouCat!